kajian kita berkenaan dengan kata yang menunjukkan nama Nabi besar Muhammad SAW dalam Al-Quran yang telah memberikan isyarat. Kita sudah melalui dua kata Muhammad di dalam Al-Quran, satu dalam surah Muhammad ayat 2 mengisyaratkan bahwa perlunya kita memahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kemudian kata Muhammad dalam surah Al-Imran mengisyaratkan pemantapan untuk menumbuhkan rasa jihad di dalam hati. Sekarang kita memasuki tiga kata yang ketiga, Muhammad yang ketiga di dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat yang terakhir diawali oleh dua kalimat yang sama persis di dalam Al-Quran. Dua kalimat yang sama persis dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Mari kita lihat dalam surah 61 Asy-Syaff. Sama persis, tapi penutup yang beda. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang mengutus rasul dengan petunjuk dan agama yang benar, liyuzhirahu 'ala dini kulli, agar dia memenangkan atas segala agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyenanginya. Di surah Al-Fath itu wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Berarti ini berkenaan jihad lagi, ya. Jadi perkataan Muhammad di dalam Al-Quran itu 4 buah mengisyaratkan jihad, ya. Mari kita baca ayatnya berkenaan dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Wallazi ma'ahu asyidda 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya bersikap sangat keras terhadap orang-orang kafir, al-kuffar. Ini perlu kita hati-hati, ya.
Al-Kuffar, ya, artinya orang kafir yang tertentu, ya, pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW sangat keras, bertindak sangat keras, permusuhan yang sangat keras. Al-Kuffar berarti orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang merencanakan menghapus, mematikan cahaya agama Islam di dunia ini, yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang kafir yang memusuhi Islam. Jadi orang kafir yang tidak memusuhi Islam tidak keras sebagai kelompok manusia yang harus disayangi, yang saya sudah sampaikan berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 21. Semuanya dipanggil, ya ayuhan nas, hai manusia, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang kafir, hai orang-orang musyrik, hai orang-orang fasik, hai orang-orang munafik, hai orang-orang zalim, hai orang-orang dolin, hai orang-orang harfin, hai orang-orang muzabzab. Sebelum mati, hendaklah kamu menyembah Allah. Panggilan kasih sayang. Karena apa? Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Ada orang yang beriman tahu-tahu jadi kafir. Ada orang-orang kafir tahu-tahu jadi orang beriman. Ada orang-orang munafik, dia bertobat. Itu yang penting kita paham itu, ya. Jadi harus memisahkan. Sebenarnya dalam Al-Quran sudah dipisahkan Al-Kuffar. Nah, mari kita lihat landasan sebelumnya itu terjadi, ya. Di dalam surah As-Saff ayat nomor 8, satu ayat di belakang ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Islam. Allah dengan mulut-mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa musuh-musuh Islam itu ingin memadamkan cahaya Islam di muka bumi ini. Tapi Allah menetapkan akan tetap menyempurnakan cahayanya di muka bumi ini. Artinya agama Islam terus jaya, terus berkembang, ya, ke seluruh pelosok dunia ini. Bisa saja agama Islam redup di suatu negara, tapi tetap bersinar di negara lain. Jadi persoalannya bukan persoalan agama Islam itu akan redup, agama Islam itu tetap akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah kita yang akan ditanya, apa yang kamu lakukan dalam menolong agama Allah, ya. Di dalam surah-surah selanjutnya, dalam ayat-ayat selanjutnya akan merupakan suatu gambaran. Di sini diciptakan ayat berkenaan Nabi Muhammad SAW. Artinya selama beliau berjuang sudah menghasilkan suatu tatanan masyarakat, sahabat-sahabatnya yang sudah perfect. Nah, itu maksudnya, ya.
walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar, masyarakat yang keras terhadap perlawanan musuh-musuh Islam. Tetapi ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi diciptakan suatu masyarakat yang keras terhadap permusuhan, tapi berkasih sayang sesama mereka, berkasih sayang sesama saudara seiman, ya. Ruk'an sujjadan, mereka ruku sujud. Ruku sujud itu berarti mereka sholat, ya. Mengapa ruku dan sujud itu diberitakan dalam ayat ini? Artinya sembahyangnya itu sudah sangat-sangat baik, sudah sangat-sangat khusyuk, dan ruku dan sujudnya itu menghasilkan jiwa perjuangan, ya. Sembahyang kita itu menghasilkan semangat berjuang. Itu istilahnya ruk'an sujjadan, ruku yang sempurna, sujud yang sempurna. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, mereka mencari kurnia Allah dan keriduannya. Jadi sholatnya itu sudah baik, sudah sempurna, sudah menghasilkan perjuangan, semangat perjuangan, ya. Mengapa di dalam surah Al-Hajj, ya, kita harus bertanya, ya. Di dalam surah Al-Hajj ayat 77, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah, wa'budu rabbakum waf'alul khair, sembahlah Tuhan kalian, berbuat baiklah kalian. Segala hal dalam berbuat baik itu la'allakum tuflihun, agar kamu kemenangan. Mengapa dipisah ruku dan sujud itu? Karena ruku sujud itu menghasilkan greget perjuangan, ya. Sebab di dalam sujud, di dalam ruku itu ada kata-kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu besar sekali, ya. Paling tidak dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi menyangkut 3 surah, paling tidak 3 surah isi daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 surah, surah At-Tariq, Al-A'la dan Khasyiyah, ya. Mari kita lanjutkan. Simahum, terdapat tanda-tanda mereka, fi wujuhihim, pada muka-muka mereka, min atharis sujud, dari bekas tanda-tanda sujud. Nanti tanda-tanda sujud itu di dalam Quran, ya. Muka kita di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Hadid, bersinar muka, ya. Tangan, dari tangan kita ada sinar, dari dada kita ada sinar, ya. Kalau dari hadis Rasulullah itu muka kita akan jadi putih, ya.
gitu. Nah, kita lanjut. Zalika masaluhum fit Taurat. Demikianlah perumpamaan dalam Taurat, dalam kitab Taurat, masaluhum fil Injil, seperti di dalam Injil. Itu menunjukkan bahwa perjuangan itu berkaitan dengan perbedaan-perbedaan antara Yahudi, Nasrani, Islam sampai sekarang. Perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita perjuangkan ya, untuk dipertahankan. Apalagi yang zaman sekarang ini ya. Nah, sekarang hasil masyarakat yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kazar akhraja syata'ah, seperti tanaman yang menguatkan tunas-tunas tumbuh masyarakat ya. Masyarakat yang beriman, masyarakat yang kuat di dalam perjuangan kayak gitu. Fa'azarahu, maka cabang-cabang menjadikan tanaman jadi tunas, tumbuh cabang-cabang yang kuat ya. Fastawa, lalu menjadi keras, lalu ia tegak kukuh, ala sukihi, di atas batang-batangnya, yu'zibuz zurra, tanaman-tanaman itu menakjubkan, menyenangkan para penanamnya, liyaghiza bihimul kuffar, dan karena dia hendak membuat marah, menjadi iri, menjadi dengki ya bagi mereka yang kafir. Masyarakat Islam itu tumbuh ya, menyenangkan, kuat, sehingga timbul kemarahan dari orang-orang kafir ya. Wa'adallahu alladzina amanu, demikian Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, di antara mereka minhum maghfiratan wa ajran azimah, ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi ayat berkenaan dengan adanya Nabi Muhammad, kata-kata Nabi Muhammad itu menunjukkan masyarakat Islam yang dicipta, yang tercipta dihasilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah merupakan perjuangan kita, bagaimana bisa menciptakan satu masyarakat yang dimaksud di dalam Al-Quran ya. Saya kira untuk malam ini, subuh ini cukup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan nanti potongannya, sebab ada potongan ayat ya sama persis di dalam Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama persis dalam surah Luqman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama. Mengapa sama? Nah, itu artinya ada peningkatan ya. Peningkatan dari orang beriman, dari orang muslimin gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.